Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita berjumpa kembali. Pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang menarik. Jadi cerita ini adalah dua orang pasangan suami istri. Nah, di situ Dadang menemukan sebuah chat yang menurut Dadang adalah chat yang tidak wajar. Dan berikut adalah cerita selengkapnya. Pada suatu hari yang cerah, Dadang dan Jenny, sepasang suami istri yang telah menikah selama 5 tahun, sedang menghabiskan waktu bersama di rumah mereka. Seperti biasanya, mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Dadang adalah seorang pria yang penyayang dan setia kepada istrinya. Dia selalu berusaha untuk membuat Jenny bahagia dan merasa dicintai. Namun, belakangan ini Dadang mulai merasakan ada yang tidak beres di antara mereka. Jenny sering terlihat gelisah dan menghindari pandangannya. Dadang mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu banyak, berpikir bahwa semua masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Namun, suatu hari, saat Dadang merasa haus, dia memutuskan untuk pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat dia melewati meja di ruang makan, HP Jenny tergeletak di atas kulkas. Dengan rasa penasaran yang tak terkendali, Dadang mengambilnya dan memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Saat Dadang membuka aplikasi WhatsApp, dia melihat ada obrolan dengan nama Anto yang tak dikenalnya. Dadang merasa sedikit curiga dan hatinya berdesir kencang. Dia memutuskan untuk membaca percakapan itu, dan ia perlahan mulai mempertanyakan kejujuran dan kesetiaan Jenny kepada mereka. Seiring dengan melewatkan beberapa chat, Dadang semakin jelas dan yakin bahwa Jenny sedang berselingkuh dengan Anto. Pesan-pesan tersebut berisi perencanaan untuk bertemu tanpa sepengetahuan Dadang. Dadang merasa hancur dan terjebak dalam emosi campur aduk di dalam dirinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika Dadang selesai membaca percakapan itu, dia merasa seperti dunia seakan runtuh di atas kepalanya. Dia merasa dikecewakan oleh orang yang paling dicintainya. Wajahnya memerah dan matanya penuh dengan air mata. Dadang merasa seperti semua yang telah dia bangun bersama Jenny selama ini telah hancur seketika. Segera setelah menemukan kebenaran yang pahit itu, Dadang memutuskan untuk tidak melampiaskan kemarahannya kepada Jenny saat itu juga. Dia ingin memberi kesempatan untuk Jenny menjelaskan semuanya secara jujur. Dia tahu, hanya dengan bicara secara terbuka, mereka bisa menemukan solusi atas masalah yang ada. Keesokan paginya, saat keduanya duduk di meja makan, Dadang merasa sulit untuk menembus keheningan yang ada. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan dengan suara berkatalah, "Jenny, kita harus membicarakan sesuatu yang penting." Jenny terlihat kaget, namun menurutinya, Dadang perlu untuk mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Dadang melanjutkan, "Hari ini, aku secara tidak sengaja menemukan pesan-pesan yang kau kirim dengan Anto. Aku ingin kau jujur padaku. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua?" Mendengar itu, Jenny terseduh-seduh. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan dan dia ingin meminta maaf kepada Dadang. Jenny menjelaskan bahwa dia dan Anto sudah lama mengenal satu sama lain dan mereka pernah bersama sebelum Jenny dan Dadang menikah. Namun, hubungan itu berakhir sebelum dia bertemu Dadang. Mereka terus berhubungan sebagai teman. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, mereka merasa hubungan itu berkembang menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Jenny mengakui bahwa dia menyadari kesalahannya dan dia berjanji bahwa itu hanyalah obrolan tanpa arti. Dia tidak pernah bertemu dengan Anto atau bertindak secara fisik secara tercela. Dia menyesal dan menyatakan bahwa dia hanya mencari perhatian yang dia rasa Dadang tidak memberikan selama ini.
Dalam detik-detik itu, Dadang merasakan campur aduk perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Ada kekecewaan, kehilangan kepercayaan, dan tanpa disadari masih ada cinta yang menghubungkan mereka berdua. Mendengar penjelasan Jenny dan pengakuannya yang tulus, Dadang mulai memahami apa yang mendorong istrinya melakukan hal tersebut. Dadang dan Jenny duduk berdekatan, menatap satu sama lain dengan tatapan yang tidak terlukiskan. Dadang memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua bagi Jenny, meskipun dia merasakan rasa sakit yang mendalam di dalam hatinya. Setelah itu, Dadang dan Jenny berjanji untuk memperbaiki komunikasi mereka. Mereka menyadari bahwa hubungan itu membutuhkan kerja keras dan kepercayaan yang diperbarui. Dadang menegaskan bahwa dirinya akan berusaha lebih untuk memberikan perhatian dan pengertian yang Jenny butuhkan. Dengan Dadang dan Jenny secara perlahan membangun kembali fondasi hubungan mereka. Jenny berusaha untuk membuktikan kepada Dadang bahwa dia masih mencintainya dan bahwa dia menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dadang, meskipun masih ragu-ragu, memahami bahwa kepercayaan akan memerlukan waktu untuk dipulihkan. Dalam bulan-bulan berikutnya, Dadang dan Jenny bekerja keras untuk mengatasi masalah percaya yang ada di antara mereka. Mereka berdua telah belajar untuk berbicara satu sama lain dengan jujur dan terbuka tentang setiap perasaan yang mereka miliki. Mereka mulai mengembalikan keintiman yang terkikis oleh kesalahan yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Dadang dan Jenny melihat perubahan positif dalam hubungan mereka. Mereka berhasil memperbaiki kepercayaan yang tergores dan membangun hubungan baru yang lebih kuat. Mereka menemukan kembali cinta yang telah terkubur di dalam hati mereka, dan bersama-sama mereka tumbuh menjadi pasangan yang lebih baik. Dadang dan Jenny menikmati kesetiaan satu sama lain dan kehidupan mereka yang bahagia bersama. Mereka belajar dari kesalahan mereka dan berjanji untuk selalu saling menghormati, mendukung, dan mengasihi satu sama lain. Dalam kegelapan, mereka menemukan cahaya. Dalam kesedihan, mereka menemukan kebahagiaan. Dan dalam kepercayaan yang hancur, mereka menemukan kekuatan baru. Demikian teman-teman, sebuah cerita bisa terjadi kepada siapapun. Dan mungkin cerita ini ada kemiripan dengan kisah kalian yang kalian alami. Jadi ini hanyalah sebuah cerita yang tujuannya hanya untuk hiburan semata. Jika nanti ada kesamaan kejadian, nama, dan lokasi yang sama, itu hanyalah kebetulan. Terima kasih kalian telah mendengarkan cerita untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya, tentu dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.